Hello Brewokers, semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film receh dari Jepang keluaran tahun 2007 yang berjudul Lady Ninja Kaede. Menceritakan seorang wanita yang membalaskan dendam kematian kakaknya. Pokoknya ceritanya absurd banget dah. Kalau kalian gak kuat mental, mending gak usah nonton. Dah gak usah pakai lama. Seperti biasa, sebelum mulai, bumper Om Brewok Story dulu. Cerita bersetting di era Edo. Awal film diperlihatkan dua orang pria yang sedang mencoba menculik seorang wanita. Karena mencoba melawan, akhirnya wanita itu dipukul hingga pingsan. Dan kedua orang itu akhirnya membawa pergi wanita malang itu. Keesokan harinya, tersebar kabar bahwa ditemukan tubuh wanita yang bunuh diri. Ternyata wanita yang bunuh diri itu adalah wanita yang sebelumnya diculik oleh dua orang pria semalam. Berita kematian wanita itu akhirnya sampai ke tangan seorang kunoichi. Melihat berita itu, sang kunoichi terlihat merasa kesal. Tak lama, masuklah seorang ninja tua. Karena mirip Jiraiya, kita sebut saja ninja tua itu namanya Jiraiya. Tanpa sebab yang tidak jelas, setelah melihat Jiraiya, Mbak Kunoichi tiba-tiba berkata dadanya sakit dan dia meminta Jiraiya untuk mengeceknya. Tanpa pakai lama, Jiraiya mengecek apam kembar milik Mbak Kunoichi itu. Mbak Kunoichi juga bilang kalau serabi lempitnya juga ada yang aneh. Karena kucing dikasih ikan asin, Jiraiya langsung mengubek-ubek serabi lempit milik Mbak Kunoichi. Tetapi Jiraiya yang gak peka kalau keinginan Mbak Kunoichi adalah Ikeikeh Kimochi, malah melafalkan mantra agar Mbak Kunoichi segera sembuh dari penyakitnya. Mbak Kunoichi yang bete akhirnya pergi meninggalkan Jiraiya dengan jurus menghilang. Ush. Pada saat Mbak Kunoichi hendak kabur, sudah ada Jiraiya di atap untuk mencegat Mbak Kunoichi kabur. Ternyata diketahui Mbak Kunoichi ini sedang dihukum, tidak boleh meninggalkan kuil, dan tugas Jiraiya adalah untuk mengawasinya. Scene berpindah ke sebuah rumah. Terlihat sepasang suami istri yang sedang membuat payung. Suami istri itu bernama Koharu dan Kichaemon. Kichaemon menyuruh istrinya untuk mengunjungi adiknya yang bernama Kaede. Karena semenjak mereka menikah, Koharu belum pernah mengunjungi adiknya. Karena Koharu istri yang taat suami, akhirnya Koharu mengikuti permintaan dari suaminya. Keesokan harinya Koharu sudah terlihat di rumah Kaede. Mereka terlihat sedang menjahit baju di suatu ruangan sambil berbincang-bincang. Pada saat asik-asiknya mereka mengobrol, tiba-tiba datang seorang om-om samurai berwajah sangar bernama Saburo. Saburo kemudian langsung masuk tanpa permisi dan menanyakan siapakah dari mereka yang bernama Koharu. Koharu yang bingung akhirnya menjawab, dialah Koharu. Tiba-tiba Saburo langsung mengacungkan pedang katananya sehingga mbak-mbak itu merasa takut. Tak lama terlihat juga om-om yang mengenakan topeng masuk ke ruangan itu. Karena namanya nggak disebutin, sebut aja om-om itu namanya Kyubi karena dia pakai topeng rubah. Om Kyubi ternyata punya niat jelek. Dia ingin merasakan hangatnya kuah serabi lempit Koharu. Kaede yang takut melawan akhirnya dipaksa untuk menyaksikan adegan pacuan kuda antara Om Kyubi dan kakaknya oleh Saburo. Karena sudah nggak kuat melihat pacuan kuda itu, Kaede lalu lari meninggalkan Saburo. Dia menuju rumah kakak iparnya dan menceritakan semuanya tentang kakaknya yang menjadi joki pacuan kuda. Kichaemon dan Kaede akhirnya bergegas mendatangi TKP. Tetapi mereka sudah telat. Pacuan kuda ternyata sudah berakhir. Terlihat Koharu yang menangis karena dia telah ditunggangi oleh Om Kyubi. Kichaemon yang melihat istrinya sudah ditunggangi orang lain merasa sangat emosional. Dia menangis sejadi-jadinya. Keesokan harinya di kota beredar kabar lagi. Wanita yang bunuh diri dengan gantung diri. Ternyata wanita yang bunuh diri itu adalah Koharu. Koharu merasa sangat bersalah karena dia sudah pernah ditunggangi oleh orang lain selain suaminya. Di rumah Kichaemon, terlihat duka yang amat sangat di wajah suami yang baru saja ditinggal mati istrinya. Di lain waktu, Kichaemon yang sedang santai terlihat sedang berbicara dengan seorang di luar rumah. Kichaemon kemudian meminta orang itu bertemu di lain tempat, agar pembicaraan mereka tidak diketahui orang lain.
Ternyata orang itu adalah Saburo. Di lain tempat, terlihat Saburo dan Kicaimon. Terlihat juga Kicaimon memberikan uang kepada Saburo sebagai upah. Ternyata Kicaimon lah dalang dari pacuan kuda yang menimpa Koharu dan penculikan mbak-mbak di awal film. Ternyata Kicaimon menjual istrinya kepada Om Kyuubi dan berpura-pura seolah-olah itu adalah pemerkosaan. Terlihat juga Saburo merasa tidak terima dengan upah yang diberikan Kicaimon. Kicaimon mengatakan upah Saburo dipotong karena dia membiarkan ada saksi di pacuan kuda tempo hari. Kicaimon memerintahkan untuk menghabisi Kaede agar tidak ada saksi yang akan membahayakan dirinya. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Saburo mengiyakan perintah dari Kicaimon. Di tempat lain terlihat Mbak Kunoichi yang sedang membaca selebaran tentang kasus bunuh diri Koharu. Karena curiga, Mbak Kunoichi berniat menyelidiki kasus meninggalnya para wanita-wanita itu. Pada saat akan meninggalkan kuil, Mbak Kunoichi dicegat oleh Jiraiya. Karena bila sampai Mbak Kunoichi meninggalkan kuil, dialah yang akan disalahkan. Tetapi karena keinginan Mbak Kunoichi yang sangat besar, akhirnya Jiraiya mengalah dan mengizinkan Mbak Kunoichi pergi, tetapi dia harus ikut menemaninya. Sesampainya di rumah Kaede, Mbak Kunoichi dan Jiraiya melakukan investigasi. Tetapi pada saat akan melakukan investigasi mendalam, Kaede datang dan membuat para ninja melompat dan bersembunyi di loteng. Tak lama, Kicaimon datang. Kicaimon mengatakan bahwa samurai yang menunggangi Koharu terlihat di dekat kuil tua. Kaede menanyakan kepada kakak iparnya itu, apakah masih mau mencari orang pemerkaos kakaknya. Kicaimon mengatakan dia akan mencari orang yang menyebabkan Koharu mati sampai ke ujung dunia. Mendengar itu, Kaede merasa terpesona dengan kejentelan kakak iparnya dan pasrah pada saat didekap manja oleh Kicaimon. Cia lelaki, dasar buaya. Sebel. Om kan juga laki. Ya wis lah. Pada saat adegan berpelukan, terdengar suara berisik dari loteng. Kicaimon yang curiga langsung mengeluarkan katananya dan menghunuskan katananya ke loteng. Untungnya para ninja tidak ketahuan dan berhasil pulang ke kuil dengan selamat. Dari hasil investigasinya, Mbak Kunoichi mencurigai tersangka utama dari kasus ini adalah Kicaimon itu sendiri. Dia ingin lebih mendalami kasus ini, akan tetapi Jiraiya tidak mau melanggar peraturan lagi dan menolaknya. Karena dia takut ketahuan Tuan Wanabu, kepala ninja kuil tersebut. Tapi, karena Mbak Kunoichi terlihat sedih, akhirnya Jiraiya luluh juga dan berjanji akan membantu pemecahan kasus ini. Di lain tempat, terlihat Saburo berdiri seorang diri di dekat kuil tua. Ternyata Kicaimon dan Kaede juga sudah ada di sana sambil mengawasi. Kicaimon lalu menghampiri Saburo. Pada saat sudah berdua dengan Saburo, Kicaimon mengatakan kalau Kaede berada di kuil tua dan menyuruhnya untuk menghabisinya. Tetapi pada saat Saburo lengah, Kicaimon mencabut katananya dan langsung menyerang Saburo. Ternyata Kicaimon hendak membunuh Saburo juga, agar tidak ada saksi yang bisa membocorkan rahasianya. Pada saat akan membunuh Saburo, tiba-tiba Mbak Kunoichi muncul dan langsung mengeluarkan jurus Bobok no Jutsu yang membuat semua orang di sana bobok manis. Saburo, Kaede, dan Kicaimon akhirnya dibawa ke kuil markas para ninja. Tetapi Saburo dibawa ke ruangan tersendiri. Tak lama, Jiraiya memberikan ramuan obat ke Mbak Kunoichi yang langsung meminumnya. Setelah meminum ramuan itu, tubuh Mbak Kunoichi langsung panas kayak cacing dikasih garam. Pada saat Saburo bangun, dia langsung disikat oleh Mbak Kunoichi. Mereka melakukan ritual sakral Ikeh Kimochi. Sampai di mana Saburo mengarahkan mulutnya ke serabi lempit Mbak Kunoichi. Ternyata kuah dari serabi lempit Mbak Kunoichi adalah kuah yang bisa membuat orang yang meminumnya terhipnotis dan berkata jujur. Setelah menerima jutsu kuah kental serabi lempit no jutsu, Saburo langsung mengatakan semuanya. Dan apa yang dicurigai Mbak Kunoichi ternyata benar. Kicaimon adalah dalang dari semua ini. Di lain ruangan, Kaede dan Kicaimon yang baru bangun dikagetkan oleh kemunculan Jiraiya. Jiraiya mengatakan bahwa semua ini telah direncanakan oleh Kicaimon. Kicaimon jelas saja mengelak, tetapi pada saat Mbak Kunoichi datang bersama Saburo, wajah Kicaimon menjadi panik. Saburo yang masih dalam pengaruh jutsu serabi lempit menceritakan semua kebenaran. Tetapi Kaede yang tidak percaya kakak iparnya melakukan itu, akhirnya mengeluarkan tusuk kepalanya.
Anehnya, melihat pantulan cahaya tusuk kepala Kaede, Saburo langsung sadar dari pengaruh jutsu dan langsung berniat menyerang Kincaemon. Akan tetapi, Kincaemon yang sigap langsung mengambil katana Jiraiya dan membunuh Saburo. Sore harinya, Kaede dan Kincaemon terlihat sudah di rumah. Kincaemon mencoba merayu Kaede untuk melakukan Ikeh Kimochi. Pada saat melakukan ritual Kimochi, tiba-tiba muncul arwah Koharu. Karena ketakutan melihat arwah Koharu, Kincaemon keceplosan bahwa dia adalah dalang dari kematian Koharu. Setelah Kincaemon mengaku, tiba-tiba sosok arwah Koharu berubah menjadi Mbak Kunoichi. Ternyata itu adalah jutsu berubah bentuk dari Mbak Kunoichi. Pada saat Mbak Kunoichi akan mengeluarkan jutsunya, Jiraiya dan Tuan Wanabu datang. Tuan Wanabu mengatakan bahwa mereka tidak akan sanggup menghadapi Kincaemon. Akhirnya, duel antara Kincaemon dan Tuan Wanabu terjadi di luar. Pertarungan Kincaemon dan Tuan Wanabu bisa dibilang seimbang. Tetapi pada saat pertarungan berlangsung, Kaede tiba-tiba menusukkan tusuk kepalanya ke tubuh Kincaemon yang menyebabkan Kincaemon entet di tempat. Lah iki filmnya Pieto, tadi dibilang dua ninja nggak akan bisa menghadapi Kincaemon. Ini ditusuk sama ikat kepala langsung entet. Ya wes lah. Kaede yang membunuh Kincaemon akhirnya harus menanggung konsekuensi hukuman. Dia harus ikut dengan Tuan Wanabu untuk menerima hukuman. Tetapi Mbak Kunoichi menolak hal itu dan mencoba menghalangi Kaede dibawa oleh Tuan Wanabu. Tetapi semua usahanya sia-sia. Beberapa waktu kemudian terlihat Mbak Kunoichi yang sedang bersedih karena dia tidak bisa menyelamatkan Kaede. Tak lama Jiraiya datang dan membawa surat dari Tuan Wanabu. Isi surat itu adalah pembebasan Kaede dari segala tuntutan hukum. Tak lama Kaede muncul di sana. Sebagai ganti hukumannya, Kaede harus berlatih ninjutsu di kuil itu dan harus membantu menjadi ninja yang membela kebenaran seperti Power Rangers, Sailor Moon, dan Ultraman. Dan filmnya pun berakhir. Anjay, film apaan nih? Gimana menurut kalian? Jangan dianggap serius lah, anggap aja hiburan. Kalau kalian suka dengan cerita Lady Ninja Kaede ini, Om bakal update sequelnya yang nggak kalah aneh. Dah gitu aja deh. Bagi kalian yang mau like, comment, share, subscribe, terserah sakarepmu. Thanks dah nonton, Om Rewoks pamit. Ja, matane.